Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Beginilah bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memberikan persembahan sukarela dengan tulus merupakan tindakan iman yang benar. Kita memberi bukan untuk pamer, prestis, dan dihormati. Juga kita memberi bukan karena terpaksa atau dipaksa. Memberi itu harus ikhlas dan rela. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat manusia. Manusia hanya dapat melihat sebatas apa yang nampak, ataupun sedikit dari apa yang tidak nampak. Tuhan dapat menelisik semuanya sampai kedalaman hati manusia. Dia tahu kehidupan kita dan pribadi kita, lebih dari apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan tahu apakah itu dari hati yang ikhlas atau tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud dalam renungan pagi hari ini yang kita baca dalam kitab Tawarikh, begitu rindu untuk membangun rumah bagi Tuhan yang telah menuntun dia dari masa muda sampai masa tuanya. Dia telah merasakan tuntunan Tuhan sejak ia masih menjadi gembala domba ayahnya, sampai tuntunan Tuhan ketika ia menjadi Raja Israel. Sayangnya kerinduan Daud untuk membangun rumah Allah itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan justru memberikan wewenang untuk membangun rumah Allah kepada Salomo anaknya. Sekalipun demikian, Raja Daud mengetahui dan mendukung rencana Tuhan tersebut. Buktinya adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci, Daud dengan sukarela dan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan. Daud berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni." Kita baca dalam 1 Tawarikh 29 ayat 3 sampai ayat 4. Begitu pula dari pemimpin-pemimpin lainnya terkumpul 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak, belum termasuk persembahan-persembahan lainnya. Bayangkan saudara-saudara, persembahan yang demikian besarnya diserahkan Daud untuk memberikan pembangunan rumah Tuhan dengan sukarela, tulus ikhlas, bahkan dengan sukacita. Persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, "Mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mereka sadar betapa ia mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir
berjalan di padang gurun dengan mujizat-mujizatnya yang ajaib hingga sampai ke tanah perjanjian. Sudah seharusnya jika mereka membalas kasih Tuhan itu dengan apa yang mereka miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidaklah kepada semua orang Tuhan memberikan kesempatan untuk membangun bait-Nya. Ketika di masa kita Tuhan memakai kita untuk membangun bait-Nya, itu adalah berkat yang luar biasa bagi kita yang tidak bisa kita sia-siakan. Pada saat ini, pembangunan rumah Tuhan adalah kerinduan kita bersama, terutama jemaat Tuhan yang ada di Cikande dan di Cilegon dan beberapa tempat-tempat lainnya yang sangat sulit membangun rumah Tuhan. Hendaknya sama seperti kerinduan dan kecintaan Daud dalam membangun bait Tuhan, seperti itulah kecintaan dan kerinduan kita bersama. Lalu, bagaimana respon kita untuk pembangunan bait Tuhan? Kalau Raja Daud yang walaupun kepada anaknya dipercayakan Tuhan untuk membangun bait-Nya, namun Raja Daud tidak tinggal diam. Dia tetap mendukung pembangunan bait Tuhan dengan memberikan dan mengumpulkan materi dan juga memberikan seluruh yang ada padanya. Dan hendaknya kita juga yang diberi Tuhan kesempatan untuk membangun bait-Nya, jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini, saudaraku. Berikan apa yang ada padamu, karena itulah bukti cinta kasih-Mu kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Kalau mungkin saat ini kita berpikir, saya tidak punya harta atau materi yang bisa ku persembahkan untuk Tuhan, apa yang bisa ku berikan untuk Tuhan? Jangan pernah berpikir bahwa yang ada pada kita, yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan hanyalah berkaitan dengan harta, materi, atau uang. Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud cinta kasih kita kepadanya. Tertulis dalam Roma 12 ayat 1 berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita dapat memberikan hidup kita untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, dan juga talenta yang kita miliki dapat kita persembahkan melalui pelayanan di gereja kita masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan menuntut dari setiap orang yang percaya kepadamu agar rela memberikan apa yang ada padanya. Bapa di surga, seluruh kepunyaan kami lah milik-Mu yang harus kami persembahkan untuk Tuhan. Bapa di surga, kalau pada saat ini kami di HKBP Cikande, Cilegon yang sangat sulit membangun bait Tuhan, ajar kami Bapa, agar kami diberi Tuhan kesempatan untuk membangun bait suci Tuhan, agar senantiasa jemaat Tuhan bersukacita akan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Bapa di surga, sertailah jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan menolong dalam setiap pergumulan. Berikan kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu akan pekerjaan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.